Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Sikap Tabayun Terhadap Informasi. Apa itu tabayun? Tabayun adalah mencari tahu atau mengklarifikasi informasi atau berita yang kita dapatkan dari orang lain. Alkisah, pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengambil dana zakat di suku Bani Al-Muttalib. Tetapi Al-Walid melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa suku tersebut tidak mau membayar zakat. Bahkan mereka ingin membunuhnya. Rasulullah tidak begitu saja percaya dengan apa yang disampaikan oleh Al-Walid, sehingga beliau mengutus Khalid untuk mengunjungi suku Bani Al-Muttalib dan mengklarifikasi berita tersebut. Dan ternyata berita tersebut tidak benar. Bahkan Al-Walid tidak pernah sampai ke perkampungan tersebut. Seandainya saja pada saat itu Rasulullah SAW percaya begitu saja dengan Al-Walid, niscaya akan terjadi perpecahan di antara umat Muslim. Setelah peristiwa tersebut, turunlah ayat surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah kebenarannya dengan baik, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut kita dapat mempelajari bahwa sebagai seorang yang beriman, kita seharusnya berlaku tabayun terhadap informasi yang kita dapatkan dari siapapun, khususnya dari orang-orang yang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak melakukan perintah Allah dan bahkan mereka suka berbohong atau berdusta. Pada zaman Nabi Muhammad SAW yang masih kental dengan kejujuran dan kebaikan budi pekerti saja, berita semacam ini bisa terjadi. Apalagi di zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi komunikasi seperti sekarang ini, semakin mudahnya akses internet membuat kita bisa saling berinteraksi satu sama lain, menembus batas antar wilayah bahkan dunia dengan sangat mudah. Begitu banyak berita atau informasi lalu lalang di dunia internet, mulai dari berita olahraga, ekonomi, politik, bahkan gosip para artis, mewarnai lalu lintas informasi di HP kita. Kita sering sekali mendapatkan berita terkini melalui sosial media, dan kita kadang-kadang
terburu-buru untuk membagikan berita tersebut. Sekilas maksudnya baik, kita mencoba berbagi informasi, tetapi kita harus hati-hati. Jangan sampai justru membuat dampak buruk akibat pesan berantai yang tidak jelas kebenarannya. Jika ternyata informasi tersebut tidak benar atau hoax, alangkah baiknya jika pesan informasi tersebut berhenti di tangan kita. Karena orang yang menyebarkan berita hoax atau berita bohong akan mendapatkan dosa dan siksa yang besar. Marilah kita berhati-hati dalam bersosial media. Jangan sampai kita tertipu dengan berita atau informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya. Mari bersikap kritis dan bertabayun terhadap seluruh informasi yang kita terima. Sekalipun informasi itu berasal dari sumber yang paling kredibel atau dipercaya, kita tetap harus bertabayun terhadap berita tersebut. Sekali lagi, mari kita berhati-hati dalam membagikan berita atau informasi. Jangan sampai kita membagikan berita yang tidak benar atau hoax yang meresahkan masyarakat yang ada di sekitar kita. Jangan bangga menjadi orang yang terdepan mengabarkan berita sensasional yang isinya belum tentu benar. Sebab pesan berantai di internet sulit sekali pengendaliannya jika sudah tersebar. Dan itu sangat membahayakan jika ternyata merupakan hoax. Kita juga berpotensi untuk dijerat pasal Undang-Undang ITE. Ibu-ibu Aisyah yang berbahagia, demikian kultum dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.